Shalom. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sore hari ini saya mengajak setiap kita yang sudah hadir, mari kita buka hati kita siapkan hati kita, mari kita satukan hati kita fokuskan, kita arahkan buat Tuhan Yesus sore hari ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini Bapa. Kalau Engkau masih mengizinkan kami Bapa untuk boleh hadir bersama-sama saat ini. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan, yang sudah Kau berikan, Kau nyatakan di dalam setiap hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau datang kepada Engkau Tuhan, kami mau buka hati kami buat Engkau Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap pribadi kami Bapa, melawat setiap kehidupan kami, untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap melayani Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong yang setia, dan saya percaya Dia selalu ada buat saudara dan saya hari ini. Dan saya yakin sekali Tuhan buka jalan buat setiap kita yang punya beban hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
Percaya kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya penolong yang setia dalam setiap kehidupan kita. Dan saya tidak tahu apa persoalan saudara hari ini, apa permasalahan saudara hari ini. Mungkin saudara hadir dengan beban yang banyak, dengan sakit penyakit yang banyak. Tapi hari ini percaya, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Mari bersama-sama sore hari ini, mari kita izinkan Tuhan menjamah setiap pribadi kita. Mari kita buka hati kita buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang melakukan perkara-perkara yang besar. Dia yang bekerja dalam setiap pribadi kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati hamba-Hamba-Mu Tuhan, yang telah terbuka terhadap Engkau sore hari ini Bapa. Tuhan jamah atau penuhi setiap pribadi mereka Tuhan. Yesus. Amin. 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 Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan lembut kita katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Terima kasih Tuhan. Kau lebih. Kami percaya akan hidup kami buat Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pasti beri yang terbaik buat kami Bapa. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau yang setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong yang setia dalam setiap kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang sudah Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah pada kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba yang diberkati lambaikan tangannya. Percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Kita percaya Yesus sanggup melakukan setiap perkara di depan kita. Lihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga.
katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang bermudah-mudahan. Haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Sama-sama kita katakan soraklah. Oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lebih dahsyat katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya hari ini saudara merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
Dia sanggup memulihkan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Kami serahkan pada Penggembala. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar Bapa, Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, yang Kau pakai untuk menyampaikan maksud hati-Mu, layakkan Bapa. Sehingga saat yang indah ini kami semuanya menikmati lawatan kuasa-Mu yang nyata Bapa. Terima kasih Allahku. Berkaryalah Roh Kudus saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Galati pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara semuanya ayat yang ganjil. Saya ulang. Galati pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang petani yang ingin panen buah durian. Saudara-saudara yang kasih, durian montong. Nah, dia membeli benih durian montong. Dan yang baik, dia pilih yang baik. Kemudian dipersiapkan dengan baik, saudara-saudara yang kasih. Sehingga dia menanamnya di kebunnya. Dan dia memelihara, menyirami, memupuk. Dan dia menginginkan agar pohon itu nantinya bertumbuh dengan baik. Dan menghasilkan yaitu durian montong yang tidak mengecewakan. Demikian pula Tuhan Allah yang kita sembah. Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Agar hidupnya nanti mereka menyenangkan hati Allah. Tapi apa yang terjadi? Manusia memberontak sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan kematian, kebangkitan Yesus, maka manusia yang percaya kepadanya menerima karunia keselamatan. Yaitu dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, di mana manusia akan bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, dengan pembacaan ayat firman Tuhan saat ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Buah Roh dalam Kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran yang dapat mengubah cara hidup, cara berpikir manusia, sehingga manusia dapat menemukan roh atau gairah, yaitu sepikir dan seperasaan dengan yang namanya Yesus. Nah, bagaimana caranya supaya menghasilkan buah roh dalam kehidupan? Kita akan belajar bersama-sama poin yang pertama. Menaati kehendak Roh Kudus. Kalau nanti Bapak Ibu baca baik-baik, baca pelan-pelan dan pelajarilah, maka di situ akan ditemukan bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galati pada waktu itu untuk mengikuti yaitu petunjuk Roh Kudus. Sehingga tidak terus-menerus mengikuti sifat-sifat jahat yang terus mendesak untuk berbuat salah. Karena sifat manusia pada dasarnya adalah senang melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau kita mau jujur dalam setiap kehidupan kita manusia, kalau untuk melakukan hal-hal yang jahat,
hal yang menyakiti hati Tuhan, hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tidak diajari gampang saudara. Contohnya menipu. Saudara-saudara yang kasih, tidak diajari bisa saja kita ini. Saudara-saudara yang kasih. Tapi untuk berbuat baik. Dalam setiap kehidupan kita harus belajar. Harus berusaha di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Di mana untuk melakukan segala sesuatu dasar dari kehidupan manusia itu adalah jahat. Nah itulah keinginan daging. Itulah yang menyenangkan diri sendiri. Dan firman Tuhan katakan hal itulah yang berlawanan dengan kehendak roh. Jelas sekali saudara-saudara yang kasih. Apabila dipimpin oleh Roh Kudus, maka manusia itu pasti menuruti kehendak Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara dan saya dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita, saudara dan saya yang mengakui Yesus sebagai Allah kita, kita sudah menuruti kehendak Roh Kudus? Mari kita akan lihat bersama-sama saudara. Salah satu contoh, kalau mungkin tiba-tiba datang masalah yang tidak diundang dalam setiap hidup kita. Yang bisa membuat kita marah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kalau kita biasa mendengar firman Allah. Maka logos atau firman Allah itu yang ada yang masuk di kepala kita. Di ingatan kita. Maka kita harus sabar. Menguasai diri. Nah kalau mungkin masalah itu. Saudara-saudara yang kasih, kita harus memperingatkan ataupun kita harus marah. Ingat baik-baik, kita boleh marah kalau melihat hal yang gak benar. Tapi ingat, firman Tuhan katakan kalau kita marah jangan sampai menimbulkan dosa. Dan kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kalau kita sudah mendengar logos atau firman Tuhan. Maka dalam setiap kehidupan kita diperhadapkan dengan masalah. Maka hidup saudara dan saya kita benarkah kita mendengar rema atau suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup Bapak Ibu saudara dan saya memiliki respon, keputusan. Itu tergantung kita. Tapi kalau kita mengikuti kedagingan kita, maka di dalam setiap kehidupan kita akan melampiaskan kemarahan kita. Kita akan melampiaskan dengan emosi saudara-saudara yang kasih, yang tidak terkendali, yang akhirnya bisa menyakiti orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bukan hanya menyakiti saja. Tetapi bisa berhari-hari kita tidak ngomong, tidak bicara saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Tetapi kalau kita mendengar di dalam setiap kehidupan kita rema suara Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Maka hidup Bapak Ibu saudara dan saya akan bisa menuruti kehendak Roh Kudus. Di mana dalam mengatasi masalah yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa sabar. Kita bisa mengendalikan diri. Sehingga dalam setiap kita walaupun kita marah. Tapi marahnya itu tidak akan membuat orang lain sakit hati. Kenapa? Kita tidak mau dengan kemarahan kita, dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita akan mendatangkan dosa, akan menyakiti orang lain dalam setiap hidup kita. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan melihat diri kita masing-masing. Kalau benar hidup Bapak Ibu saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai Allah dalam setiap kehidupan kita, kita sudahkah dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya menghasilkan buah roh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan melihat dalam hidup kita, sudahkah Bapak Ibu saudara dan saya menaati kehendak Roh Kudus. Kita akan belajar bersama-sama
kita mau dalam setiap kehidupan kita, benar-benar kita akan lakukan dalam setiap hidup kita masing-masing. Poin yang kedua, menyalibkan kedagingan. Menyalibkan keinginan daging. Dalam ayat 24 dikatakan saudara, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita, sudahkah kita yang hadir saat ini, kita yang ada di ruangan ini, di dalam setiap kehidupan kita sudah menyalibkan keinginan daging kita? Kalau kita melihat keinginan daging dalam ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan, supaya kita jelas apa sih keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu bercabulan. Saudara-saudara yang kasih, hal yang cabul, hal yang tidak baik, hal yang jorok. Kemudian dikatakan kecemaran yang membuat cemar. Saudara-saudara yang kasih, hawa nafsu lainnya. Segala hawa nafsu ingin menguasai nafsu kita, baik nafsu segala macam saudara. Ingin memiliki orang lain, ingin memiliki istri orang lain, ingin di dalam kehidupannya ingin memiliki benda orang lain. Segala nafsu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan penyembahan berhala. Ingat baik-baik, berhala itu bukan hanya berupa yaitu suatu patung atau apapun. Tapi berhala itu bisa berupa macam-macam. Di mana dalam hidup saudara dan saya, kalau hidup kita menjadikan segala sesuatu melebihi Allah yang kita sembah, itu berhala bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan berhala, kemudian sihir, perseteruan, perselisihan, suka berselisih, mencari-cari masalah, kemudian iri hati. Nah, manusia gampang iri hati, saudara. Kemudian dikatakan amarah, gampang marah, pemarah. Nah, kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, saudara. Enggak peduli orang lain, tidak tahu orang lain. Nah, kemudian dikatakan bercideraan, suka menciderai. Kemudian roh pemecah, suka mecah, di mana dalam kehidupannya suka mempetak-petak di dalam kehidupannya saudara-saudara yang kasih. Roh pemecah. Nah, kemudian kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Firman Tuhan katakan dengan jelas, terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tidak ngeden-ngeden. Ini adalah firman Allah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita yang menjadi orang Kristen dalam hidup kita, tapi hidup saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, kita masih melakukan hal-hal kedagingan kita. Apa yang menurut daging ini saudara masih kita lakukan dalam setiap hidup kita, maka firman Tuhan jelas mengatakan bahwa saudara dan saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hal inilah yang perlu kita renungkan. Sehingga hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak main-main dalam setiap hidup kita. Karena ingat baik-baik, kesempatan terbatas dalam hidup saudara dan saya. Waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya sangat-sangat terbatas. Dan yang lebih tragis lagi, kita nggak tahu kapan batasannya saudara-saudara yang kasih. Dan untuk itulah, mari kita akan bersama-sama dalam setiap hidup kita. Kita benar-benar melihat di dalam diri kita masing-masing saudara. Jangan sampai
Hidup saudara dan saya masih hidup di dalam kedagingan kita. Kita masih menyenangkan diri kita. Kita ingin selalu memuaskan apa yang kita inginkan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau usia saya sudah 66 saudara-saudara yang kasih. Kalau sudah 66 sudah lanjut. Kalau saya renungkan dalam setiap hidup saya rindu dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan panggil kepada saya rindu tujuan hidup saya hanyalah satu. Di mana kalau Tuhan panggil nanti, saat saya bertemu dengan Tuhan, hei hambaku masuklah dalam surgaku. Dan itulah yang saya inginkan dalam setiap kehidupan kita. Umat Tuhan di tempat ini, yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Ayolah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing. Sehingga saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi kita bersama-sama dalam hidup kita. Kita akan menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing sehingga benar saat kita nanti semuanya sudah pulang, kita akan bersama-sama di surga yang kekal. Amin. 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 Inilah kerinduan kita. Inilah tujuan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen, bukan Kristen-Kristenan. Bukan Kristen KTP. Tetapi sungguh-sungguh kita, saudara dan saya pengikut Kristus yang luar biasa. Nah, mari, kesempatan terbatas. Dan untuk itulah kita akan bersama-sama dalam setiap hidup kita. Enggak gampang. Enggak gampang saudara-saudara yang kasih. Dan untuk itulah kita harus berjuang dalam hidup kita. Kita harus berusaha dengan seluruh kekuatan kemampuan kita. Supaya hidup saudara dan saya dikatakan lebih dari pemenang. Setiap saat dalam menghadapi hal-hal masalah-masalah kita tetap menerima rema dalam setiap hidup kita. Di mana dalam kehidupan kita memiliki respon yang menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama. Di dalam setiap kehidupan kita bagaimana caranya. Supaya menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Yang pertama menaati kehendak Roh Kudus. Yang kedua menyalibkan keinginan daging. Yang ketiga mewujudkan buah roh dengan 9 rasa. Kalau kita membaca dalam ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah hidup Bapak Ibu saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita mewujudkan buah roh dengan 9 rasa. Buah roh adalah satu buah yang dengan 9 rasa saudara-saudara yang kasih. Berarti di dalam setiap kehidupan kita mengeluarkan hidup yang mengandung banyak sifat-sifat yang mulia yang Allah berikan dalam setiap hidup kita. Mari kita akan bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya semakin hari semakin menghidupi firman, semakin hari hidup saudara dan saya semakin berubah, yaitu menjadi seperti Yesus. Karena saat yang indah ini kita akan melihat di dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana hidup kita? Sudahkah kita menghasilkan
buah roh dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, menaati kehendak Roh Kudus. Yang kedua, menyalibkan keinginan daging. Yang ketiga, mewujudkan buah roh dengan 9 rasa. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami Tuhan. Apa yang telah kami lakukan dalam keseharian kami. Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan daripada Engkau. Apabila hidup kami yang mengakui Engkau Yesus sebagai Allah kami, namun kehidupan kami Tuhan, kami belum menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Bapa yang mengasihi hidup kami. Saat yang indah ini kami mengundang Kau Yesus untuk masuk di dalam setiap hidup kami. Untuk mengoreksi hati kami Tuhan. Kalau saat ini ada hal-hal yang tidak sesuai. Yang di dalam kehidupan kami. Kami seringkali mendengar firman dan mendengar dan mengerti Tuhan. Tapi belum kami praktekkan dalam setiap hidup kami. Belum kami hidupi dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Jamah setiap kami. Lewat setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dan ajaib buat kami. Engkau rindukan dalam setiap kami. Mengalami perubahan yang luar biasa. Dan ini kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau melangkahkan hati dan hidup kami. Untuk menghidupi firman-Mu secara nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawatan-Mu. Terima kasih kuasa-Mu. Terima kasih mujizat-Mu Tuhan. Yang merubah hidup kami. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ini kami Tuhan. Kami mau mengambil keputusan sungguh-sungguh. Kami mau menghidupi firman-Mu secara nyata. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama katakan amin.